Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai skala ekonomis persaingan tidak sempurna. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Dea Afifah, Dela Okta Prasustiani, dan Dwi Mutmainah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai economies of scale atau skala ekonomis. Jadi, skala ekonomis merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Nah, semakin besar perusahaan, semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, ketika produksi outputnya itu ditambah dari Q menuju Q2, maka biaya produksi per unitnya menurun dari C menuju C1. Nah, mungkin beberapa orang itu bertanya-tanya, bagaimana bisa output meningkat tetapi biaya produksi malah menurun, biaya produksi per unitnya malah menurun. Karena dalam logikanya kan ketika output meningkat, umumnya akan diikuti dengan biaya produksi per unit yang meningkat juga. Karena faktor produksi seperti bahan baku, input, dan tenaga kerja juga meningkat. Sehingga seharusnya juga berpengaruh pada biaya produksi per unit yang meningkat juga. Sebenarnya logika dan juga asumsi tersebut bisa jadi benar, tetapi tidak selalu tepat. Karena ketika kita memproduksi secara massal atau dalam jumlah yang besar, justru mampu menekan biaya per produksinya atau produksi per unitnya, biaya produksi per unitnya. Jadi sederhananya tuh begini, pembelian bahan baku atau ketika kita membeli bahan baku dalam jumlah yang besar, umumnya kita akan memperoleh diskon kan, sehingga harga bahan baku atau input tersebut menjadi lebih murah. Nah, dengan jam kerja dan juga jumlah pekerja yang sama, pengolahan bahan baku menjadi produk akan mengeluarkan biaya produksi yang lebih murah. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Dalam tabel misalnya, untuk memproduksi 10 unit output diperlukan 15 jam kerja. Sedangkan untuk memproduksi misalnya 25 output diperlukan 30 jam kerja. Nah, adanya skala ekonomis dapat dilihat dari sini bahwa dengan menambah atau menaikkan input 2 kali lipat, yaitu dari 15 jam kerja menjadi 30 jam kerja, menyebabkan kenaikan output industrinya lebih dari 2 kali lipat, yaitu dari 10 output menjadi 25. Keberadaan skala ekonomis juga dapat dilihat dengan mengamati rata-rata jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap satu unit output, yaitu pada kolom yang ketiga ini. Misalnya di sini output produksinya 5 dan rata-rata kebutuhan input tenaga kerjanya adalah 2 jam. Nah, sedangkan apabila kita melihat outputnya itu ditambah menjadi 25, unit kebutuhan rata-rata akan input tenaga kerjanya malah turun menjadi 1,2 jam, sehingga lebih efisien. Jadi skala ekonomis dapat dipahami sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan atas keberhasilannya melakukan efisiensi dalam memproduksi. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis skala ekonomis. Skala ekonomis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala ekonomis internal dan skala ekonomis eksternal. Yang pertama, skala ekonomis internal adalah keuntungan efisien yang diperoleh dari faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau dari dalam lingkup perusahaan. Dalam skala internal ini, suatu perusahaan dikatakan berhasil mencapai skala ekonomis apabila mampu mengurangi biaya dan meningkatkan volume produksinya. Faktor-faktor internal perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan efisiensi
melalui skala ekonomis internal antara lain seperti kemampuan teknis untuk melakukan efisiensi proses produksi, kemudian kemampuan manajerial, dan juga kemampuan keuangan, karena sumber daya keuangan tidak bisa dipungkiri merupakan atau memiliki peran yang penting dalam operasional perusahaan. Nah, selanjutnya skala ekonomis eksternal. Skala ekonomis eksternal merupakan keuntungan efisiensi yang didapat dari faktor-faktor dari luar perusahaan. Karena suatu perusahaan itu dapat memperoleh keuntungan efisiensi dengan memanfaatkan faktor-faktor dari luar perusahaan. Karena seiring dengan berkembangnya lingkup industri, maka akan disertai dengan pembangunan infrastruktur dan juga jaringan transportasi yang lebih baik. Jadi beragam fasilitas tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh semua perusahaan yang beroperasi atau bekerja dalam lingkup industri tersebut. Jadi begitu mengenai skala ekonomis. Selanjutnya penjelasan mengenai persaingan tidak sempurna akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan tidak sempurna atau imperfect competition. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar atau industri yang terdiri dari produsen-produsen yang mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga pasar. Nah, di sini di dalam pasar persaingan tidak sempurna, produsen-produsen atau penjual dapat mempengaruhi harga. Mereka dapat menurunkan atau menaikkan harga produk suatu barang atau jasa tersebut. Nah, di dalam pasar persaingan tidak sempurna ini hanya terdapat beberapa penjual. Nah, di sini hanya terdapat sedikit sekali penjual, sedangkan jumlah konsumen atau pembeli yang sangat banyak. Nah, di sini juga ketika produsen baru ini memasuki pasar, mereka akan mengalami gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, selain itu di pasar persaingan tidak sempurna ini juga produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Nah, dan tidak memiliki produk pengganti atau tidak memiliki barang substitusi. Nah, di sini hanya terdapat produk itu dan tidak ada barang pengganti lain sehingga mau tidak mau para konsumen harus membeli barang itu karena tidak ada produk lain untuk menggantikan barang tersebut. Nah, di sini juga penjual dengan leluasa dapat memainkan harga. Mereka dapat menurunkan atau menaikkan sesuka mereka. Di sini harga ditentukan oleh produsen atau penjual, sedangkan konsumen hanya bisa menuruti dan mengikuti ketetapan harga yang berlaku di pasar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, yaitu pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual saja. Nah, yang dapat menguasai seluruh penawaran di pasar. Sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya atau terdapat pure monopoli atau monopoli murni. Nah, di sini hanya satu dan tidak ada pihak lain yang menyainginya karena hanya satu-satunya. Nah, di dalam pasar monopoli ini hanya terdapat satu penjual, sedangkan jumlah pembeli yang sangat banyak dan berlimpah. Nah, karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun mereka dirugikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh produsen atau perusahaan tersebut. Di sini juga di pasar monopoli, produsen atau penjual bertindak sebagai price maker atau penjual sebagai penentu harga barang dan jasa. Nah, di sini produsen menentukan harga produk yang mereka jual. Harga ditentukan oleh
produsen atau penjual, bukan mekanisme pasar. Sedangkan selanjutnya di sini di pasar monopoli juga tidak terdapat barang pengganti atau tidak terdapat barang substitusi. Nah, jadi para konsumen mau tidak mau harus membeli produk tersebut meskipun barang atau produk tersebut harganya sangat mahal. Jadi mereka mau tidak mau harus membeli. Di pasar ini juga ketika produsen baru ingin memasuki pasar atau penjual baru ingin memasuki pasar, mereka juga akan mengalami hambatan atau gangguan-gangguan untuk dapat memasuki pasar. Nah, contoh dari pasar monopoli ini antara lain perusahaan-perusahaan negara seperti PT KAI, PLN, dan lain sebagainya. Terus selain itu juga perusahaan minyak bumi serta gas alam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebaikan pasar monopoli dan kelemahan dari pasar monopoli. Yang pertama yang kita akan bahas adalah kebaikan dari pasar monopoli. Nah, kebaikan yang pertama yaitu sifat barang yang tidak dimiliki barang substitusi. Maksudnya, kan di sini di pasar monopoli hanya terdapat barangnya homogen dan tidak memiliki barang substitusi. Nah, ini membuat perusahaan monopoli tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan supaya pembeli dapat membedakan produk mereka. Nah, mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk promosi, melakukan iklan, karena secara walaupun mereka tidak melakukan promosi dan iklan, pasti para konsumen itu tahu bahwa itu produk mereka karena mereka hanya menjual itu dan hanya terdapat produk itu dan tidak ada barang substitusi atau barang lain yang menyerupai produk itu. Jadi mereka tidak perlu melakukan iklan dan sebagainya karena mereka para konsumen tidak langsung mereka mengetahui produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli. Nah, ketika industri-industri mulai memasuki pasar monopoli ini, mereka akan memiliki sifat monopoli ini. Nah, mereka itu akan memiliki sifat untuk menguasai pasar. Gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga mendorong untuk adanya inovasi-inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Nah, hal ini agar perusahaan-perusahaan monopoli tersebut dapat terus menguasai pasar dan tidak tergeser oleh perusahaan monopoli lain. Selain itu, inovasi-inovasi yang dilakukan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari produk mereka dan menguntungkan penjualan di masa depan atau masa yang akan datang. Dan kebaikan yang terakhir yaitu tidak akan mungkin timbul perusahaan yang kecil sehingga perusahaan monopoli akan semakin besar. Nah, hal ini karena kita tahu pada pasar monopoli perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan-perusahaan kecil akan kesulitan memasuki pasar karena adanya hambatan-hambatan dan gangguan-gangguan ketika mereka akan memasuki pasar. Nah, sehingga perusahaan yang sudah ada, sudah berkembang dalam pasar monopoli ini, mereka akan semakin lama akan semakin besar karena tidak adanya pesaing tidak adanya pesaing dari luar, dari perusahaan lain. Jadi semakin lama perusahaan monopoli tersebut akan semakin besar karena tidak adanya pesaing tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang kebaikan dari pasar monopoli, kita akan membahas tentang kelemahan dari pasar monopoli. Nah, yang pertama, kelemahan dari pasar monopoli yaitu timbulnya ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen. Nah, ini sudah jelas di dalam pasar monopoli bahwa keuntungan banyak dinikmati oleh produsen.
di sini keuntungan hanya terpusat pada perusahaan-perusahaan atau produsen dalam pasar monopoli tersebut. Ini karena sedangkan konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli produk dari perusahaan-perusahaan monopoli tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, karena di sini di pasar monopoli ini tidak memiliki barang substitusi atau barang pengganti untuk menggantikan barang tersebut agar konsumen dapat membeli produk lain. Nah, di sini tidak ada barang seperti itu. Nah, di sini hanya ada barang satu itu yang harus dibeli meskipun meskipun harga itu sangat mahal. Jadi mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dirugikan karena harus membeli barang tersebut. Yang kedua yaitu tidak efisiensinya biaya produksi. Nah, ini dikarenakan perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut timbulnya pemborosan. Dan yang ketiga, konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi oleh perusahaan monopoli. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Karena dalam pasar monopoli ini harga-harga ditentukan oleh penjual, jadi para konsumen meskipun harga mahal mereka harus membeli. Nah, selain itu juga ini dikarenakan sulitnya para konsumen untuk menemukan barang substitusi atau barang mengganti. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi mereka mau tidak mau harus membeli, para konsumen harus membeli barang tersebut meskipun harga barang tersebut sangat mahal. Nah, yang terakhir yaitu adanya sumber eksploitasi terhadap konsumen atau pemilik faktor produksi. Nah, dalam pasar monopoli sering kali menimbulkan monopoli. Nah, baik terhadap konsumen maupun pemilik faktor-faktor produksi, terutamanya adalah para pekerja. Nah, bagi konsumen, eksploitasi timbul dikarenakan sering kali dalam pasar monopoli terjadi permainan harga oleh para produsen atau penjual. Nah, permainan harga ini tentu saja akan sangat merugikan bagi konsumen karena harga yang sangat mahal tersebut. Nah, sedangkan bagi tenaga kerja, faktor-faktor produksi tersebut, eksploitasi timbul karena biaya mereka dibayar dengan gaji yang lebih rendah dari jumlah yang diterima oleh monopolis atau gaji mereka lebih rendah dari harga jual produk yang mereka hasilkan. Nah, dalam hal ini, faktor-faktor produksi tenaga kerja dibayar dengan upah yang lebih rendah daripada kontribusi mereka dalam proses produksi. Nah, setelah kita membahas tentang pasar monopoli, selanjutnya kita akan membahas pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli sendiri adalah suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual. Nah, di pasar produsen atau penjual menguasai penawaran baik secara independen ataupun independen dalam artian sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Nah, di pasar oligopoli ini perusahaan menghasilkan barang standar dan barang dengan jenis atau corak yang beragam. Nah, produk dalam pasar oligopoli ini terdiferensiasi. Barang hampir sama tetapi dapat dibedakan. Nah, dalam pasar oligopoli ini juga para produsen atau penjual harus melakukan
promosi melalui iklan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan banyak penjual yang sejenis atau perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli ini memiliki produk yang sejenis. Otomatis para perusahaan harus melakukan iklan besar-besaran agar produk mereka dikenal dan diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat itu tertarik untuk membeli produk mereka dibandingkan produk sejenis yang lain. Maka mereka harus melakukan promosi yang sangat besar-besaran. Nah, di sini ketika promosi mereka juga harus mengeluarkan dana untuk promosi ini lebih banyak gitu. Nah, selain itu di pasar oligopoli penjualnya juga tergolong sangat sedikit karena di pasar oligopoli ini biasanya hanya terdapat 3-10 penjual saja atau produsen. Nah, selain itu pada pasar oligopoli juga terdapat rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan untuk produsen baru memasuki pasar, seperti halnya pasar monopoli. Nah, dan di dalam pasar oligopoli ini, keputusan harga diambil oleh satu perusahaan, harus dipertimbangkan dengan perusahaan lain. Jadi ketika kita menetapkan harga di dalam pasar oligopoli ini harus mendapat persetujuan dari perusahaan lain. Jika harga bukan merupakan kesepakatan, maka kekuatan harga itu akan melemah. Jadi di dalam pasar oligopoli ini harga harus melalui pertimbangan perusahaan-perusahaan terkait. Gitu. Nah, contoh dari pasar oligopoli ini antara lain yaitu seperti industri motor, sepeda motor, terus industri baja, industri rokok, dan industri sabun mandi. Nah, mereka itu industri motor, industri baja, dan industri rokok maupun sabun mandi itu mereka memiliki produk yang hampir sama, tapi dapat dibedakan. Misalnya motor kan ada berbagai macam jenis. Nah, itu mereka yaitu ada Yamaha, Suzuki, Honda, dan mereka itu dapat dibedakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai pasar oligopoli. Terima kasih. Di dalam pasar oligopoli terdapat kelebihan atau kebaikan dan kelemahan. Kebaikan pasar oligopoli antara lain sebagai berikut. Yang pertama, industri-industri oligopoli bisa mengadakan inovasi dan penerapan teknologi baru yang paling pesat. Lalu terdorong untuk berlomba menemukan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi. Ketika produsen bisa menemukan produksi baru dan menurunkan ongkos produksi, maka harga yang dihasilkan pun akan semakin efisien. Lalu yang ketiga, lebih mampu menyediakan dana untuk pengembangan dan penelitian. Di dalam pasar oligopoli, ketika produsen bisa mengembangkan produk yang dihasilkan, maka akan lebih baik dan akan lebih dikenal. Lalu kelemahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar, excess profit yang dinikmati produsen. Lalu tidak efisien produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum. Kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh. Dan yang terakhir, terdapat kenaikan harga atau inflasi yang merugikan masyarakat secara makro. Lalu selanjutnya, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen tetapi ada diferensiasi produk atau perbedaan merek, bungkus, atau sebagainya. Di antaranya produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Misalnya seperti rumah makan, tukang cukur, dan perusahaan angkut. Di dalam pasar monopolistik, produsen itu lebih banyak daripada konsumen. Jadi
ada beragam merek atau beragam toko yang berada di dalam pasar monopolistik. Dan adapun kelebihan dan kelemahan dari pasar monopolistik tersebut, antara lain yang pertama, kelebihannya konsumen memiliki banyak pilihan barang karena di dalam pasar monopolistik itu terdapat banyak pedagang yang beragam, jadi para konsumen tidak kebingungan untuk memilih barang yang akan dibeli. Lalu yang kedua, produsen dapat menentukan harga sendiri-sendiri dalam satu pasar karena tidak ada persaingan. Di dalam pasar persaingan monopolistik, para produsen itu menjual barang yang berbeda-beda. Jadi tidak ada yang namanya persaingan. Lalu yang ketiga, masing-masing monopolistik mempunyai keuntungan sendiri-sendiri karena memiliki pasar atau konsumen sendiri-sendiri. Dan kelemahan dari pasar persaingan monopolistik yaitu yang pertama, tidak efisiennya produksi karena produsen tidak berproduksi dengan biaya rata-rata AC yang minimum. Lalu yang kedua, terlalu banyak perusahaan kecil. Dan yang terakhir, konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut atau P, price, lebih besar daripada MC, marginal cost.